Hai, jadi kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Giva. Dan kali ini boleh nggak di dalam mobil, nggak lagi di luar mobil, dan nggak lagi mau ngomongin mobil. Karena sekarang lagi pengen ngomongin tentang gimana cerita atau sosok orang-orang di balik pabrikan mobil yang selama ini kita kenal. Jadi ya anggaplah nih storytelling time lah ya. Soalnya lagi nggak bisa kemana-mana juga, jadi mending kita mulai aja. Yang pertama itu ini. Oke, jadi yang pertama adalah sebuah pabrikan yang kita udah sama-sama kenal. Dan ini adalah nomor satu di Indonesia kayaknya ya. Dan salah satu pabrikan mobil dengan jumlah produksi mobil terbesar di dunia. Ya, ini pabrikan asal Jepang, yaitu Toyota. Toyota ini ternyata dulunya itu sebuah industri yang bukan jualan mobil. Jadi dulunya Toyota itu adalah perusahaan keluarga yang namanya juga belum Toyota, namanya itu Toyoda. Dan dia itu merupakan sebuah industri pembuat mesin tenun otomatis milik sebuah perusahaan keluarga yang dikepalai sama namanya Sakichi Toyoda. Jadi Sakichi ini salah satu industrialis modern Jepang yang sangat terkenal saat itu. Dan dia punya anak namanya Kiichiro Toyoda. Nah, si anaknya ini tuh awalnya kuliah di Jepang. Dia kuliah teknik, kemudian dia lanjut sekolahnya itu di luar negeri, di Inggris. Nah, waktu dia sekolah di Inggris, dia itu ternyata terinspirasi sama kemajuan otomotif dan teknologinya Inggris. Sehingga begitu dia balik ke Jepang, dia sempat ngelanjutin nih usaha si pabrik alat tenun nih bapaknya ini. Tapi terus dia mikir, saat itu Jepang lagi kemasukan banyak mobil-mobil dari Amerika nih. Dia bikin Ford gitu kan. Saat itu lagi masuk, terus dia mikir Jepang ini nggak punya perusahaan mobil yang cukup kuat buat bersaing, sehingga pasar domestiknya itu dikuasai sama mobil-mobil asing. Nah, dari situ dia mikir, mengandalkan kemampuan industri dari keluarganya dan perusahaan si Toyoda saat itu, dia akhirnya bikin sebuah proposal nih ya ke stakeholder untuk biayain dong gue buat bikin prototipe mesin mobil pertamanya itu. Itu tahun 1933. Nah, saat itu dia minta uang untuk beli mobil dari Amerika tuh ya, beli Chevrolet atau Ford untuk jadi basis benchmark dia. Jadi mobil itu dipretelin, habis itu dirakit kembali, dan dia akhirnya tahu komponennya itu apa aja, terus ngerakitnya gimana aja. Dan akhirnya dia bikin versi lebih efisiennya dari mobil itu. Pertamanya dia bikin mesinnya dulu. Pas itu tahun sekitar 1934, akhirnya dia berhasil bikin sebuah prototipe mesin bensin yang begitu dia ditunjukin, dia berhasil membujuk stakeholder ini untuk lanjut ngebiayain riset dia supaya bisa jadi mobil. Akhirnya pada 2 tahun setelahnya, kalau nggak salah, tahun 1936 itu dia berhasil bikin mobil yang brand Toyota pertama itu Toyota A1. Nah, dari Toyota A1 itu, akhirnya dia mulai berkembang nih. Dia mulai bikin konsep truk juga, kalau nggak salah namanya Toyota G1. Dan akhirnya pada tahun 1937, dia membuat sebuah sebuah perusahaan baru khusus otomotif yang akhirnya lepas dari parent company-nya si Toyota Industri yang bikin mesin tenun ini. Namanya, ya bisa ditebak, Toyota Motor Industry. Jadi Toyota Motor Industry ini namanya juga ganti, tadinya kan Toyota Industry itu ganti jadi Toyota. Nah, pengubahan nama dari Toyota menjadi Toyota ini tuh ternyata ada 2 faktor yang menyebabkan si Kiichiro ini akhirnya mengubah namanya jadi kayak gitu. Satunya tuh faktor karena emang menurut dia lebih gampang dipronounce aja Toyota dibanding Toyota, dan satunya lagi ini mungkin faktor kepercayaannya. Jadi kalau di bahasa Jepang itu Toyota itu di ejanya itu ada tulisannya itu lebih dari 8 guratan gitu deh. Jadi kalau misalkan Yoda. Nah, itu ada semacam tanda kutip yang bikin bunyinya tuh jadi da gitu. Nah, akhirnya dia merubah itu jadi Toyota karena guratannya itu pas 8 gitu. Jadi kalau nuliskan to, terus yo, itu 2 garis juga, ta itu 4. Jadi 2 tambah 2 tambah 4, 8. Di mana angka 8 itu di kebudayaan Jepang saat itu adalah angka keberuntungan gitu. Jadi pas awal itu yang paling terkenal ya sedan tipe AA itu, tadi A1, yang pertama prototipe itu jadi sedan tipe AA, dan itu jadi model Toyota yang akhirnya dikembangkan ke berbagai model lain. Ada versi truknya, ada versi kayak hatchbacknya gitu, sampai akhirnya mereka punya mobil ekspor pertama itu yang di Amerika, dibikin khusus untuk pasar Amerika, itu apa namanya? Toyota Corona. Nah, itu yang sempat jadi legenda dan diteruskan sama Toyota Corolla. Terus juga sekarang kalau mungkin hybrid kita kenalnya Toyota Prius. Nah, kalau tadi Toyota ceritanya kayak gitu, ini cerita yang gak kalah inspiratif dari salah satu pendiri pabrikan mobil Jepang juga yang inspiratif banget sih menurut gue. Ini adalah cerita tentang pendirinya Honda alias Soichiro Honda. Nah,
kalau tadi si Toyota itu dari awal sebenarnya bukan keturunan keluarga industri yang bergerak di otomotif kemudian dia bikin industri otomotif, kalau si Soichiro Honda ini beda. Meskipun dia itu memang juga bukan berasal dari keluarga otomotif ya, tapi sejak kecil, begitu dia lahir sekitar tahun 1908 itu kan lagi awal-awalnya otomobil itu ada ya. Jadi begitu dia remaja itu juga namanya mobil tuh lagi hot-hotnya gitu. Teknologi mobil tuh lagi bener-bener berkembang banget, dan dia sejak umur belasan tahun tuh udah suka banget sama yang namanya mobil. Bahkan dia tuh pernah bener-bener ngomong kayak, enggak, saya nggak mau sekolah, gue mau bikin bengkel gitu katanya. Gue pengen bikin mobil karena gue nggak bisa melupakan baunya gasolin yang kebakar gitu, bau bensin yang kebakar gitu. Dia tuh kayak udah sesuka itu sama yang namanya otomotif. Nah dari situ akhirnya dia bener-bener memutuskan, udahlah gue nggak usah sekolah, dan kebetulan dia didukung sama orang tuanya. Jadi dia tuh tinggal di kota namanya Hamamatsu. Dia tiba-tiba ngelihat ada lowongan untuk menjadi pegawai di sebuah bengkel di Tokyo. Dia akhirnya minta diantar ke Tokyo dan dia melamar di sana. Hebatnya dia keterima di bengkel itu. Nah cuma pada saat itu dia diterima di bengkel itu bukan sebagai teknisi gitu, enggak. Dia sebagai kayak asisten bengkel gitulah, yang bantu bersih-bersih, bantu angkut-angkut, bantu pemiliknya gitu intinya. Cuma dia itu ternyata pinter karena dia sering diam-diam itu memanfaatkan waktu senggang, kayak misalnya lagi di bengkel ditutup atau lagi ada pekerjaan nggak terlalu banyak, dia untuk belajar mobil. Sampai akhirnya dia sempat membuktikan diri gitu deh, kayak dia akhirnya melakukan perbaikan ke sebuah mobil di bengkel tanpa pengawasan, tanpa seizin pemilik gitu, tanpa supervisor juga. Dia berhasil gitu. Akhirnya karena umur dia masih muda juga pada saat itu orang-orang teknisi pabrik dan pemilik itu pada tercengang sama kemampuan dia. Nah dari situ akhirnya dia mulai dipercaya untuk ngebantu si pemilik bengkel ini untuk benerin mobil gitu. Akhirnya dari situ mulai dia menghandle mobil-mobil yang datang, bahkan akhirnya dia sampai melayani perbaikan mobil tuh di luar wilayah bengkel nih. Akhirnya dia dipercaya sama si pemilik bengkel ini untuk membuka cabang bengkel tersebut di kota kelahirannya dia di Hamamatsu. Nah di kota ini karena dia tuh canggih, awalnya tuh dia bagus gitu, maksudnya dia nggak ada saingan, dia punya bengkel terbagus lah di situ, semua orang ke dia. Tapi karena ya ilmu kan pasti menyebar, lama-lama banyak bengkel saingan, dia sempat merasa wah gimana nih kok banyak bengkel saingan. Akhirnya dia putar otak dan dia jadi pemain di dunia bengkel tuh di saat itu jadi lebih agresif. Jadi dia tuh berani ngambil nih misalnya kasus-kasus perbaikan yang orang bengkel lain tuh nggak mau ngambil, atau misalnya yang perbaikan itu susah, dan dia punya target kalau pengerjaan itu harus cepat, jadi orang itu nggak perlu nunggu lama-lama. Akhirnya jadi meskipun dia banyak saingan, di bengkelnya si Honda ini di Hamamatsu itu tetap laris, dan akhirnya dia punya banyak cukup modal dan cukup keinginan untuk membuat mobil sendiri. Nah, tapi nggak langsung bikin mobil. Jadi saat itu yang pertama dia lakukan adalah bikin ring piston. Nah, sayangnya usaha dia bikin ring piston ini itu terganjal sama kemampuan dia yang rendah di bidang teori. Jadi kan kalau bikin ring piston itu kan dia harus bahannya tuh bener ya, harus kuat, harus ringan gitu. Tapi bikinan dia itu nggak bisa gitu. Jadi gampang pecah, gampang patah gitu lah, karena memang teori dia kurang bagus. Nah akhirnya dia memutuskan untuk, ingat kan sebelumnya dia nggak mau sekolah, akhirnya dia menerima fakta bahwa oke, gue harus sekolah, dan dia akhirnya sekolah itu sekitar tahun 1938. Jadi kalau inget cerita Toyota tadi, 38 itu ya memang baru-barunya juga Jepang itu punya mobil sendiri, dia baru mulai sekolah. Nah sambil dia sekolah, akhirnya dia memberanikan diri untuk bikin sebuah pabrik ring piston yang akhirnya kualitasnya cukup bagus, dan dia mulai mensuplai ring piston ini untuk siapa? Untuk Toyota. Nah kalau beberapa sumber tuh sebenarnya beda-beda, tapi intinya waktu dia berhenti itu akhirnya dia sempat kayak di rumah dia mikir strategi juga nggak ketemu-temu. Cuma kayaknya karena emang dia nggak pantang menyerah aja ya. Jadi begitu dia selesai perang, dia nemu kalau misalnya radio-radio sama beberapa peralatan perang yang udah nggak kepake itu ternyata punya generator yang cukup powerful. Akhirnya dia ngumpulin itu benda-benda bekas perang dan dia tempelin itu generator ke apa? Ke sepeda. Nah, jadi dari situ dia akhirnya mulai bikin sepeda bermotor pertama yang ternyata itu diminatin banget sama banyak orang. Jadi mulai yang pertama beli itu tetangga-tetangganya dulu tuh. Tetangga-tetangga itu beli dan dia kewalahan karena ternyata banyak yang suka itu motor tempelan generator. Nah, akhirnya karena itu satu nggak powerful dan dua itu kurang oke lah gitu dari segi tenaga, si Honda ini mulai bikin mesin dua taknya sendiri. Nah, lama-lama mesin dua tak ini akhirnya dipakai untuk motor pertamanya dia yang super sukses, dan itu menjadi cikal bakal Honda motor di Jepang. Sama motornya apa? Motornya itu ini, Honda Super Cup. Nah, itu jadi adalah motor pertamanya Honda yang benar-benar berhasil nge-breakthrough pasar Jepang dan benar-benar disukain lah sama semua orang, dan itu yang membuat Honda jadi salah satu leader
paling cepat naik di dunia motor dan otomotif Jepang. Nah, begitu motor Honda ini mulai terkenal, akhirnya banyak bisnismen dari luar negeri, terutama dari Amerika, itu akhirnya mengajak si Honda ini untuk kerjasama buat memasarkan produknya di Amerika. Dan itu adalah awal mula dari Honda ini benar-benar melejit dan istilahnya uang dia bertambah banyak dan dia menjadi leader dalam pasar motor. Nah, di tahun 1961, si Honda ini akhirnya udah merasa saatnya mewujudkan mimpi dia yang sebelumnya dari dulu banget dia pengennya itu bikin mobil. Jadi setelah dia udah bikin motor sukses, dia punya cukup uang untuk bikin mobil, dia mulai bikin mobil. Nah, saat itu ide dia untuk bikin mobil pun sebenarnya ditentang. Jadi karena kan harus ada izin segala macam. Jadi si idenya Honda mau bikin mobil itu sempat dibilang sama istilahnya apa ya, orang pemerintahan Jepang lah, kayak buat apa sih Jepang nggak perlu lagi gitu pabrikan mobil baru atau pembuat mobil baru lagi gitu, udah ada Toyota, mungkin udah ada beberapa merek lain, tapi Honda nggak patah semangat. Cara dia membuktikan kalau dia lebih oke adalah apa, dengan dia membuat mobil yang paling ramah lingkungan dan paling emisinya itu paling rendah di saat itu. Caranya dengan bikin apa? Catalytic converter. Jadi begitu mobil Honda beremisi rendah dan cenderung lebih irit ini keluar, ya udah pasti langsung produknya itu sukses dan dikenal banyak orang. Nah, ini catalytic converter ini dan teknologi ini pertama kali disematkan di Honda Civic yang debut tahun 1975. Nah, dari situ awal dari kejayaan Honda ini di industri mobil. Nah, soalnya sejak Civic itu muncul, karena dia udah punya link tadi sebelumnya di US ya, dia mulai mengembangkan usahanya di US juga, dan dia membreakthrough paham-paham Jepang yang sebelumnya bilang kalau misalnya nggak mungkin orang Amerika bisa ngerakit mobil Jepang dengan kualitas yang sama kayak Jepang. Nggak, dia bikin pabrik di Amerika yang pegawai itu full orang Amerika, dan dia membuktikan kalau kualitasnya itu nggak jauh beda sama kualitas Jepang. Dan semua pencapaian ini akhirnya bikin si Soichiro Honda ini jadi salah satu tokoh paling berpengaruh dengan berbagai penghargaan di dunia otomotif baik di Jepang maupun di Amerika. Bahkan dia dikenal sebagai the Japanese Henry Ford, saking dia merupakan pioneer otomobil dengan teknologi canggih di Jepang yang benar-benar bisa mendobrak industrinya. Jadi ya itu, meskipun dia mulai jauh lebih lama dari Toyota, tapi karena dia punya mindset dan teknologi yang benar-benar pandangannya itu jauh ke depan, akhirnya dia bisa mengejar ketertinggalan manufaktur-manufaktur lain yang udah lebih dulu established. Itu keren banget sih menurut gue. Nah, kalau tadi udah cerita soal Toyota dan Honda, sekarang saatnya cerita tentang bapak otomotif Amerika Serikat, Henry Ford. Dan kenapa dia bisa membuat Ford jadi sebuah perusahaan mobil terbesar pada masanya dan juga punya influence yang begitu besar dalam kultur otomotif, sampai bahkan si Toyota juga terpengaruh dari mobil-mobil bikinan dia. Oke, jadi ceritanya gini. Si Henry Ford ini dulunya itu adalah anak yang lahir di keluarga petani. Jadi ya, tapi petani kalau di Amerika kan juga termasuk ini ya, maksudnya kalangan oke lah gitu, yang cukup berada pada saat itu. Dia punya sawah di kota namanya Dearborn, tapi pada umur 16 tahun dia tidak ingin melanjutkan bisnis pertanian keluarganya. Dia pindahlah ke kota namanya Detroit. Nah, di Detroit ini dia waktu itu dapat kerja sebagai masinis. Jadi masinis itu bukan masinis ya, dia kayak orang yang bekerja dengan alat-alat, jadi mesin gitu yang itu buat bikin alat-alat untuk diperjualbelikan gitu deh. Jadi intinya ya semacam apa ya, kalau ngebengkel gitu lah ceritanya. Tapi bukan bengkel mobil, waktu itu mesin uap, sampai selama 3 tahunan. Kemudian dia akhirnya menikah di tahun 1888 dan dia balik tuh ke Dearborn. Dan selama masa awal-awal pernikahan dia tuh dia sempat menjalankan bisnis sawmill. Sawmill tuh pengolahan kayu gitu, jadi pemotongan kayu dari kayu gelondongan jadi kayu jadi gitu. Itu sampai sekitar tahun 1891. Cuma setelah itu akhirnya dia memutuskan untuk tidak meneruskan bisnisnya di Dearborn dan bersama istrinya dia balik lagi nih ke Detroit. Nah, di Detroit itu dia bekerja buat sebuah perusahaan yang namanya Edison Illuminating Company. Di sana dia tuh jadi engineer yang ternyata sangat berbakat, yang akhirnya rank dia atau jabatan dia itu juga naik cepat. Nah, karena dia naik cepat, dia cuma dalam 2 tahun dia jadi senior engineer di sana. Harus standby 24 jam untuk on call ke kantor. Akhirnya dia banyak menghabiskan waktu di jam kerja yang nggak wajar ini tuh untuk bikin project sampingan dia. Nah, dia pada saat itu ternyata bikin sebuah horseless carriage. Jadi kalau waktu itu kan sebelum si Ford bikin mobil ini tuh semua orang masih pakai kereta kuda kan. Nah, ini pertama kalinya dia akhirnya bikin kereta tak berkuda
yang bentuknya itu kayak apa ya? Ya kayak kereta kuda tapi dia dari besi ringan gitu. Dan dia punya 4 roda sepeda, yang roda sepeda agak tebel gitu deh di kanan kiri. Kalau disebutnya sih berdasarkan artikel sih roda sepeda ya, cuma yang nggak setipis roda sepeda lah. Nah, itu ditenagai sama mesin 2 silinder 8 horsepower pertama kali yang akhirnya jadi cikal bakal mobil-mobil Ford. Nah, dari si quadricycle ini, nama kendaraan yang dia bikin ini, akhirnya dia mulai dapat ketertarikan banyak investor. Dan selama 7 tahun ke depan itu akhirnya dia fokus menyempurnakan ini sampai akhirnya dia bikin sebuah perusahaan yang namanya itu Henry Ford Company. Nah, Henry Ford Company ini dia menyempurnakan si quadricycle ini sampai jadi model A kalau nggak salah nama mobilnya. Cuma dia masih merasa ini perlu banyak penyesuaian gitu. Nah, karena dia merasa perlu banyak penyesuaian, sementara partner bisnis dia di Henry Ford Company ini merasa udah kita jual aja nih mobil, ngapain kita banyak penyempurnaan, ini bisa jadi duit gitu. Nah, si Henry Ford karena dia nggak setuju sama si temennya ini, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang dikasih nama, meskipun namanya sama dia, cuma dia keluar. Akhirnya dia membuat sebuah perusahaan baru namanya Ford Motor Company yang bakal jadi cikal bakal perusahaan dia ke depannya. Nah, di Ford Motor Company inilah dia pertama kali itu akhirnya bikin sebuah mobil namanya model A yang sebenarnya udah lebih modern dari versi awalnya dulu yang dia bikin si quadricycle itu. Tapi ternyata dia masih belum cukup puas sama performa dan kemampuan produksinya. Kenapa? Karena si model A ini pun ternyata masih belum bisa memenuhi kuota, istilahnya kuota produksi yang dia pengenin gitu. Masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dari situ dia terus mengembangkan dan sampailah dia pada sebuah konsep manufaktur yang akhirnya merevolusi industri otomotif Amerika dan dunia. Nah, ini akhirnya membuat dia meluncurkan model T, di mana model T ini merupakan mobil paling terkenal pada masanya karena dia merupakan mobil pertama yang menguasai setengah lebih pasar mobil Amerika Serikat pada saat itu. Nah, si model T inilah yang akhirnya bikin Henry Ford terkenal sebagai salah satu legenda otomotif dunia. Karena model T ini adalah mobil pertama bikinan Henry Ford yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dia mau. Kedua, dia bisa diproduksi dengan sangat cepat. Bahkan pada peak production capacity-nya itu setiap 24 detik Ford Model T ini satu bisa dibikin. Jadi kemampuan plant-nya si Henry Ford ini dengan moving assembly line dia yang revolusioner itu bisa membuat mobil secepat itu. Makanya Ford Model T ini akhirnya juga jadi inspirasi banyak manufaktur mobil lain. Si model T ini kalau dilihat secara spek dia itu bener-bener revolusioner banget, karena kalau dibandingin model sebelumnya si model A dan quadricycle itu yang cuma bertenaga 8 horsepower, mobil ini itu sudah bertenaga 20 horsepower dan menggunakan 4 silinder, jadi udah multi silinder. Dan dia pada saat itu memang masih ya belum ada efisiensi sama sekali. Mesinnya itu 2800 cc dan merupakan salah satu mesin yang sangat reliable. Jadi si Ford Model T ini udah paling pertama kali muncul, paling pertama kali menggunakan assembly line, dan dia juga paling istilahnya tahan banting lah gitu. Makanya model T ini akhirnya menguasai pasar otomotif Amerika. Nah, dari situ si Henry Ford ini akhirnya juga bikin banyak gebrakan lain di dunia industri otomotif, termasuk soal kesejahteraan pegawai. Jadi waktu itu dia mengenalkan upah baru yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih rasional, dan juga dia mengenalkan sistem produksi menggunakan pabrik skala besar. Jadi semuanya itu efektif, efisien, dan cost-nya itu lebih turun. Nah, itu juga jadi icon dari si Ford ini. Dan sekarang si perusahaan Ford Motor Company ini dijalankan sama cucunya si Henry Ford ini yang namanya sama Henry Ford II gitu. Jadi dia sempat serahin ke anaknya, cuma kebetulan anaknya meninggal. Kemudian akhirnya dia serahin ke grandson-nya gitu. Oke, jadi nggak kerasa ya, udah berapa menit tadi gue cerita nih. Oke, jadi mungkin memang masih banyak ya automaker lain yang nggak kalah inspiratif, tapi kira-kira untuk video kali ini ya itu aja yang gue mau ceritain, karena entah kenapa yang gue pikirin ya lagi itu gitu. Nah, kalau misalnya emang ada yang pengen nih sesi storytelling kayak gini ada lagi, bisa komen apakah emang ada yang mau dibahas lagi, mungkin siapa Daimler atau Benz, atau mungkin gimana ceritanya Volkswagen pertama kali muncul, atau BMW gimana ceritanya BMW itu bisa jadi salah satu raksasa otomotif di Jerman. Nah, itu bisa mungkin komen aja di bawah nanti mau yang mana. Terus kalau misalnya ada salah fakta atau salah informasi dan kalian lebih tahu juga bisa tambahin di bawah. Nanti mungkin kita akan editkan di videonya sebagai caption. Dan yang pasti jangan lupa like videonya kalau emang kalian suka. Terus subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin konten. Dan pastinya see you on the next video.